Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas sebuah prinsip yang sangat penting dalam manajemen strategis, yaitu tidak ada satu desain sistem pengendalian manajemen yang cocok untuk semua organisasi. Mengapa demikian? Karena setiap organisasi memiliki strategi yang berbeda. Perusahaan yang ingin menjadi pemimpin inovasi tentu membutuhkan sistem pengendalian yang berbeda dengan perusahaan yang ingin menjadi pemimpin biaya murah. Begitu pula perusahaan yang sedang membangun pasar baru akan membutuhkan cara penganggaran, evaluasi, bahkan sistem kompensasi yang berbeda dengan perusahaan yang hanya ingin mempertahankan keuntungan dari pasar yang sudah matang. Jadi fokus kita hari ini bukan lagi membahas pengendalian sebagai prosedur administratif, melainkan bagaimana pengendalian menjadi alat untuk menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam tindakan nyata para manajer. Dengan kata lain, strategi menentukan bagaimana sistem pengendalian harus dirancang. Inilah ide utama yang akan menjadi benang merah seluruh materi hari ini. Hari ini terdapat 5 tujuan pembelajaran yang saling berkaitan. Pertama adalah menganalisis hubungan antara formulasi strategi dan desain sistem pengendalian manajemen. Tujuannya supaya memahami bahwa strategi perusahaan menjadi dasar dalam menentukan bentuk pengendalian yang digunakan. Kedua adalah membedakan karakteristik pengawasan pada perusahaan bisnis tunggal dan konglomerasi. Mengapa penting? Karena struktur organisasi akan memengaruhi siapa yang mengambil keputusan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana kinerja diukur. Ketiga adalah mengevaluasi keselarasan pemrograman, penganggaran, dan kompensasi berdasarkan misi build, hold, dan harvest. Artinya kita tidak bisa menggunakan sistem anggaran yang sama untuk semua unit bisnis. Keempat adalah membandingkan risiko strategi diferensiasi dan strategi biaya rendah. Kalian akan melihat bahwa strategi yang berbeda memiliki tingkat kepastian yang berbeda pula. Yang kelima adalah merancang indikator kinerja yang adaptif terhadap perubahan strategi jangka panjang. Di era bisnis yang berubah cepat, indikator kinerja juga harus mampu menyesuaikan diri. Kalau 5 kompetensi ini dapat dipahami, maka diharapkan mahasiswa memiliki cara berpikir yang lebih strategis dalam merancang sistem pengendalian manajemen. Perhatikan kalimat utama pada slide ini. Sistem pengendalian bukan entitas statis. Ia harus dirancang spesifik mengikuti arah strategis organisasi. Kalimat ini merupakan inti dari seluruh materi hari ini. Apa maksudnya? Seringkali kita menganggap bahwa sistem pengendalian manajemen hanyalah kumpulan prosedur, laporan, atau aturan. Padahal sebenarnya sistem pengendalian adalah alat untuk memastikan bahwa strategi yang telah dirumuskan benar-benar dapat dilaksanakan. Karena itu, ketika strategi berubah, sistem pengendalian juga harus ikut berubah. Inilah yang dikenal sebagai filosofi kontingensi pengendalian. Dalam pendekatan kontingensi, tidak ada sistem yang paling baik untuk semua organisasi. Sistem yang efektif adalah sistem yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Misalnya, perusahaan yang mengutamakan inovasi memerlukan sistem yang lebih fleksibel. Sebaliknya, perusahaan yang berfokus pada efisiensi membutuhkan sistem yang lebih terstandarisasi. Slide ini memberikan contoh PT Sido muncul. Mengapa perusahaan ini berhasil berkembang? Karena mereka mampu menggabungkan dua kekuatan sekaligus. Di satu sisi, mereka memanfaatkan tren masyarakat yang semakin menyukai produk herbal alami. Di sisi lain, mereka menerapkan standar laboratorium modern untuk menjamin kualitas produk. Karena strategi mereka adalah diferensiasi berbasis kualitas, maka sistem pengendaliannya juga difokuskan pada mutu bahan baku, konsistensi proses produksi, serta KPI yang berkaitan dengan penetrasi pasar. Artinya, KPI perusahaan ini tentu berbeda dengan perusahaan yang hanya mengejar biaya produksi serendah mungkin. Bila dianalogikakan, ibarat seorang pelatih sepak bola, strategi menyerang membutuhkan pola latihan yang berbeda dengan strategi bertahan.
Begitu pula perusahaan. Strategi yang berbeda memerlukan sistem pengendalian yang berbeda pula. Selanjutnya, kalau strategi menentukan desain pengendalian, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana struktur organisasi memengaruhi cara perusahaan melakukan pengendalian. Perhatikan slide ini. Di sini kita membandingkan dua bentuk organisasi yang memiliki karakteristik sangat berbeda. Yang pertama adalah perusahaan bisnis tunggal, yang kedua adalah konglomerasi. Mari kita bahas satu persatu. Pada perusahaan bisnis tunggal, sebagian besar aktivitas berada dalam satu jenis industri. Karena itu, struktur organisasinya relatif sederhana. Pengendalian dilakukan secara lebih terpusat. Perusahaan fokus pada efisiensi, kualitas produk, dan kepatuhan terhadap standar operasional. Slide ini memberikan contoh PT Bluebird Tbk. Mengapa pengendaliannya terpusat? Karena seluruh armada taksi harus memiliki standar pelayanan, keamanan, dan kualitas yang sama. Kalau setiap cabang membuat aturan sendiri-sendiri, kualitas layanan akan sulit dijaga. Sekarang kita lihat pada bagian bawah. Berbeda dengan perusahaan bisnis tunggal, konglomerasi memiliki berbagai unit usaha yang bergerak di industri berbeda. Saat ini menggunakan contoh MNC Group. Dalam kondisi seperti ini, kantor pusat tidak mungkin mengatur seluruh kegiatan operasional secara rinci. Sebaliknya, kantor pusat lebih fokus pada pengelolaan portofolio bisnis, alokasi investasi, dan evaluasi kinerja masing-masing unit. Sementara kebutuhan operasional sehari-hari diserahkan kepada general manager setiap unit bisnis. Karena itu, sistem pengendaliannya lebih bersifat desentralisasi. Berikutnya, kalau struktur organisasi sudah berbeda, maka cara mengolah setiap unit bisnis juga akan berbeda. Maka selanjutnya kita akan melihat konsep build, hold, dan harvest yang menjadi dasar dalam merancang sistem pengendalian manajemen. Perhatikan gambar utama pada slide. Ada build atau membangun, ada hold atau mempertahankan, dan harvest atau memanen. Ketiganya menggambarkan posisi suatu unit bisnis dalam siklus hidupnya. Mari kita bahas satu per satu. Unit build berada pada tahap pertumbuhan. Fokus utamanya adalah memperbesar pangsa pasar. Karena masih berkembang, ketidakpastian sangat tinggi. Slide ini menjelaskan 3 penyebab utama. Yang pertama, produk masih berada pada fase pertumbuhan sehingga teknologi dan permintaan pasar cepat berubah. Kedua, terjadi perebutan pangsa pasar dengan pesaing. Ketiga, perusahaan masih sangat bergantung pada modal teknologi baru dan talenta. Karena itulah, build memiliki tingkat risiko tertinggi. Lalu hold. Berbeda dengan build, unit hold sudah memiliki posisi pasar yang relatif stabil. Fokusnya bukan lagi ekspansi besar-besaran, tetapi mempertahankan keunggulan yang sudah dimiliki sambil tetap menghasilkan keuntungan. Lalu harvest. Unit harvest berada pada pasar yang sudah matang. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan arus kas dan efisiensi. Investasi baru dilakukan secara sangat selektif. Karena itu sistem pengendaliannya jauh lebih ketat dibanding unit build. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa setiap unit bisnis memiliki misi yang berbeda, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses pemrograman. Pemrograman menjawab pertanyaan, program atau investasi strategis apa yang akan dijalankan perusahaan. Perhatikan kalimat di bagian atas slide. Disebutkan bahwa keputusan capital expenditure harus disesuaikan agar tidak mematikan inovasi pada unit build maupun memboroskan kas pada unit harvest. Artinya, cara perusahaan mengevaluasi investasi tidak boleh sama untuk seluruh unit bisnis. Mengapa? Karena tujuan strategisnya berbeda. Pertama, kita lihat unit build. Karakteristik unit build adalah
masih mencari pasar, banyak inovasi, tingkat ketidakpastian tinggi. Karena itu, sistem pemrogramannya dibuat lebih fleksibel. Kita bahas satu persatu di bagian build ini. Di poin pertama ada analisis DCF atau discounted cash flow yang dilakukan secara kurang formal. Mengapa? Karena pada bisnis yang baru berkembang, arus kas masa depan sangat sulit diprediksi. Kalau perusahaan terlalu kaku menggunakan analisis finansial, hampir semua proyek inovasi akan ditolak. Padahal justru inovasi itulah yang dibutuhkan. Poin kedua, toleransi payback period lebih panjang. Artinya perusahaan bersedia menunggu lebih lama sampai investasi menghasilkan keuntungan. Mengapa? Karena pada tahap build yang dicari bukan laba jangka pendek, tapi penguasaan pasar. Poin ketiga, evaluasi lebih menitikberatkan pada data non-finansial. Misalnya, seberapa besar ekosistem berhasil dibangun, berapa jumlah pengguna baru, bagaimana loyalitas pelanggan, atau seberapa besar, seberapa kuat posisi pasar, posisi merek di pasar. Semua itu seringkali jauh lebih penting daripada laba tahun pertama. Berikutnya kita pindah ke bagian kedua ya, di samping sistem pemrograman pada unit harvest. Berbeda dengan build, di unit harvest pasar sudah matang, produk sudah matang. Target utama perusahaan adalah menjaga keuntungan dan arus kas. Karena itu, analisis DCF, discounted cash flow, harus dilakukan secara formal dan ketat. Artinya, setiap usulan investasi harus dapat dibuktikan secara finansial. Kemudian, hurdle rate ditetapkan tinggi. Apa itu hurdle rate? Hurdle rate adalah tingkat pengembalian minimum yang harus dicapai agar suatu investasi layak diterima. Semakin matang bisnisnya, semakin selektif perusahaan memilih investasi baru. Kalau investasi tidak mampu menghasilkan return di atas batas tersebut, maka usulan proyek ditolak. Terakhir, wewenang persetujuan proyek dibatasi di tingkat unit bisnis. Mengapa? Karena perusahaan ingin memastikan tidak ada investasi yang berisiko tinggi dilakukan tanpa pengawasan yang memadai. Jadi prosedur persetujuannya menjadi lebih ketat dibanding unit build. Setelah program dipilih, langkah berikutnya adalah menyusun anggaran. Nah, disinilah banyak organisasi melakukan kesalahan. Mereka menggunakan sistem anggaran yang sama untuk semua unit bisnis. Padahal anggaran harus mengikuti misi unit bisnis. Kita akan membahasnya berdasarkan 5 dimensi penganggaran. Dimensi pertama adalah peran utama. Pada unit build, anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan jangka pendek yang adaptif. Artinya, anggaran bukan sesuatu yang kaku. Anggaran menjadi panduan agar manajer dapat bergerak cepat ketika muncul peluang pasar baru. Sebaliknya pada unit harvest, anggaran berubah fungsi menjadi dokumen pembatas dan penekanan biaya. Mengapa? Karena pada tahap harvest, perusahaan tidak lagi mengejar pertumbuhan agresif. Yang dijaga adalah efisiensi dan profitabilitas. Jadi kalau build bertanya bagaimana kita bisa tumbuh, maka harvest bertanya bagaimana kita mengendalikan biaya. Dimensi kedua adalah partisipasi manajer. Pada unit build, partisipasi manajer sangat tinggi. Karena merekalah yang berada di garis depan pasar dan paling memahami perubahan kebutuhan pelanggan. Kalau manajer pemasaran melihat pesaing tiba-tiba meluncurkan produk baru, ia harus segera mengusulkan perubahan strategi pemasaran. Karena itu, suara manajer operasional sangat penting dalam penyusunan anggaran. Sebaliknya pada unit harvest, partisipasi relatif lebih rendah. Mengapa? Karena kondisi pasar sudah stabil. Manajemen puncak dapat memprediksi kebutuhan anggaran dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi. Akibatnya,
penyusunan anggaran lebih banyak dilakukan secara top-down. Selanjutnya adalah kemudahan revisi. Pada unit build, anggaran relatif mudah direvisi di tengah tahun berjalan. Mengapa? Karena lingkungan bisnis berubah sangat cepat. Misalnya, muncul teknologi baru, pesaing baru, atau perubahan preferensi pelanggan. Kalau anggaran tidak boleh direvisi, perusahaan justru kehilangan peluang. Sebaliknya, pada unit harvest, anggaran dikunci secara kaku dan sangat sulit direvisi. Perubahan hanya dilakukan apabila ada kondisi yang benar-benar luar biasa. Dengan demikian, disiplin biaya tetap terjaga. Selanjutnya, batas toleransi deviasi. Pada build, toleransi penyimpangan dibuat lebih longgar dan fleksibel. Misalnya, biaya promosi melebihi anggaran karena perusahaan melihat peluang pasar yang sangat besar. Hal tersebut belum tentu dianggap sebagai kegagalan, justru bisa menjadi keputusan strategis yang tepat. Sebaliknya, pada harvest, depresiasi harus seminimal mungkin, karena target utama unit ini adalah efisiensi. Kalau biaya mulai menyimpang jauh di anggaran, manajemen harus segera melakukan investigasi. Terakhir adalah fokus evaluasi variance. Pada unit build, evaluasi lebih menekankan behavior control atau pengendalian perilaku. Artinya, yang dinilai bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga apakah manajer sudah melakukan langkah-langkah yang benar, melakukan inovasi, membangun pelanggan, memperluas pasar, menjalankan strategi sesuai arah perusahaan. Sebaliknya, pada unit harvest, fokusnya adalah output control. Yang paling penting adalah hasil akhirnya. Apakah target laba tercapai? Apakah biaya sesuai standar? Apakah efisiensi meningkat? Jadi build menilai proses dan perilaku, sedangkan harvest lebih menilai hasil akhir. Bagian ini memberikan contoh nyata dari PT Kalbe Farma Tbk. PT Kalbe Farma Tbk tidak menggunakan satu sistem anggaran untuk seluruh divisinya. Divisi bioteknologi dan nutrisi baru memiliki misi build. Karena itu, anggaran iklan dan R&D disusun fleksibel. Bahkan jika kompetitor tiba-tiba melakukan manuver pasar, manajer diperbolehkan merevisi anggaran pemasaran secara cepat demi mempertahankan pertumbuhan. Lalu dibandingkan dengan divisi obat generik berlogo. Pasarnya sudah matang, margin keuntungannya tipis, sehingga divisi ini menjalankan misi harvest. Karena itu, perusahaan menerapkan anggaran biaya standar yang sangat ketat. Slide ini bahkan memberikan contoh bahwa penyimpangan biaya produksi lebih dari 2% langsung memicu investigasi audit internal. Inilah bukti bahwa dalam satu perusahaan yang sama, sistem penganggaran dapat berbeda antar divisi karena misi strategisnya juga berbeda. Selanjutnya terdapat sebuah pertanyaan menarik. Mengapa tidak semua perusahaan memilih strategi diferensiasi? Bukankah produk yang unik dan inovatif terdengar lebih menarik? Jawabannya sederhana, karena strategi diferensiasi memang menawarkan peluang keuntungan yang lebih besar, tetapi sekaligus membawa tingkat risiko yang jauh lebih tinggi. Bagian 1. Mengapa diferensiasi lebih berisiko? Terdapat 3 alasan utama. Pertama, intensitas inovasi. Strategi diferensiasi mengharuskan perusahaan terus melakukan inovasi. Artinya, perusahaan harus mengeluarkan dana besar untuk penelitian, pengembangan produk, desain, teknologi baru. Masalahnya, tidak ada jaminan bahwa produk baru akan langsung diterima di pasar. Perusahaan mempertaruhkan modal pada sesuatu yang hasilnya belum pasti. Itulah sebabnya inovasi selalu mengandung risiko. Nomor 2, kompleksitas portofolio. Semakin banyak variasi produk yang dimiliki perusahaan, semakin rumit pula pengelolaannya. Perusahaan harus menyediakan lebih banyak bahan baku, lebih banyak komponen, lebih banyak stok,
lebih banyak proses produksi. Akibatnya, biaya inventaris dan koordinasi meningkat. Ketiga, subjektivitas persepsi. Ini yang paling menarik. Perusahaan diferensiasi seringkali tidak bersaing melalui harga. Mereka bersaing melalui citra merek, pengalaman pelanggan, desain, kualitas layanan, loyalitas emosional. Masalahnya, persepsi setiap pelanggan berbeda. Apa yang dianggap mewah oleh satu orang belum tentu dianggap mewah oleh orang lain. Karena itulah strategi diferensiasi jauh lebih sulit diprediksi. Lalu bagian kedua, bagian samping, penyelarasan sasaran fungsional. Setelah memahami tingkat risikonya, setiap fungsi organisasi harus memiliki sasaran yang berbeda sesuai strategi perusahaan. Yang pertama, strategi low cost. Kalau perusahaan memilih strategi biaya rendah atau low cost, maka seluruh bagian organisasi harus mendukung efisiensi. Perhatikan contoh pada slide. Bagian produksi memiliki sasaran memaksimalkan utilisasi mesin. Mengapa? Karena semakin tinggi utilisasi mesin, semakin rendah biaya produksi per unit. Kemudian bagian logistik memiliki sasaran meminimalkan biaya penyimpanan per unit. Artinya, gudang harus efisien, persediaan tidak boleh berlebihan, dan distribusi harus hemat biaya. Semua fungsi diarahkan pada satu tujuan yang sama, yaitu cost efficiency. Selanjutnya, strategi diferensiasi. Pada strategi diferensiasi, sasaran setiap fungsi berubah. Bagian pemasaran tidak lagi hanya mengejar volume penjualan, targetnya adalah melakukan penetrasi pasar melalui keunikan layanan. Artinya yang dijual adalah nilai tambah, pengalaman, dan keunikan produk. Lalu bagian research and development memiliki sasaran mengonversi hasil research menjadi produk komersial secepat mungkin. Mengapa? Karena dalam strategi diferensiasi, inovasi baru hanya akan menghasilkan keuntungan apabila berhasil masuk ke pasar lebih cepat daripada pesaing. Selanjutnya kita sampai pada slide terakhir pembahasan kali ini. Kalau kita melihat keseluruhan isi materi, ada satu benang merah yang terus muncul, yaitu strategi menentukan bagaimana organisasi dikendalikan. Strategi memengaruhi pemrograman, penganggaran, bahkan sasaran setiap fungsi organisasi. Lalu, bagaimana kita menilai keberhasilan para manajer dan bagaimana mereka diberi penghargaan? Jawabannya ada pada slide ini. Perhatikan bahwa slide ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama membahas contoh KPI pada perusahaan nyata di Indonesia, sedangkan bagian kedua menjelaskan bagaimana strategi memengaruhi sistem kompensasi. Bagian 1, penerapan KPI real di Indonesia. The Apurva Kempinski Bali menerapkan strategi diferensiasi. Hotel ini tidak bersaing dengan menawarkan harga termurah. Keunggulan utamanya adalah pengalaman menginap. Karena itu, KPI yang digunakan juga berbeda dengan hotel ekonomi. Contoh 3 KPI yang digunakan, yaitu indeks kepuasan tamu secara personal. Artinya perusahaan mengukur seberapa puas setiap tamu terhadap layanan yang diterima. Lalu, retensi member VIP, yaitu kemampuan hotel mempertahankan tamu-tamu premium agar kembali menginap. Kemudian, kreasi kuliner premium, yang menunjukkan bahwa inovasi layanan juga menjadi ukuran kinerja, bukan sekedar pelengkap. Mengapa KPI tersebut dipilih? Karena dalam strategi diferensiasi, pelanggan membeli pengalaman, kualitas layanan, dan keunikan, bukan hanya kamar hotel. Jadi kalau manajer hanya dinilai dari laba bulanan, banyak aspek strategis yang justru terabaikan.
Lalu kita pindah ke contoh berikutnya, Amaris Hotel ataupun Wish Capsule yang menerapkan strategi biaya rendah. Mereka ini model bisnisnya berbeda. Mereka mengusung strategi biaya rendah. Karena itu KPI yang dipakai juga berbeda. Pada slide tercantum 3 indikator utama. Pertama, tingkat hunian atau occupancy rate. Karena semakin tinggi tingkat hunian, semakin efisien aset hotel dimanfaatkan. Lalu lean staffing, yaitu menjaga jumlah tenaga kerja tetap ramping namun produktif. Kemudian efisiensi utilitas, seperti penghematan listrik, air, dan biaya operasional lainnya. Nah, perhatikan perbedaan di antara keduanya. Kalau di Akurpa, berusaha menciptakan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Sementara itu, Amaris berusaha memberikan layanan yang memadai dengan biaya operasional serendah mungkin. Keduanya sama-sama berhasil, tetapi dengan strategi yang berbeda. Setelah KPI ditentukan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana perusahaan memberikan insentif kepada manajer. Perhatikan tabel pada bagian kanan slide. Dimensi 1, pada organisasi dengan risiko tinggi, yaitu unit build atau perusahaan dengan strategi diferensiasi, porsi bonus dibuat relatif besar dibandingkan gaji pokok. Mengapa? Karena perusahaan ingin memberikan penghargaan atas keberanian mengambil risiko, berinovasi, dan menciptakan nilai baru. Sebaliknya, pada organisasi dengan risiko rendah atau strategi low cost, bonus relatif lebih kecil atau standar. Hal ini karena target utamanya adalah konsistensi dan efisiensi, bukan eksplorasi yang penuh ketidakpastian. Kemudian dimensi 2, frekuensi pembayaran bonus. Pada strategi diferensiasi, bonus lebih jarang diberikan. Mengapa? Karena hasil inovasi seringkali baru terlihat dalam jangka panjang. Kalau bonus diberikan terlalu sering, manajer bisa terdorong mengejar hasil jangka pendek dan mengorbankan inovasi. Sebaliknya, pada strategi biaya rendah, bonus dapat diberikan lebih sering karena indikator keberhasilannya relatif stabil dan mudah diukur secara periodik. Kemudian dimensi ketiga, dasar penilaian kinerja. Pada strategi diferensiasi, penilaian kinerja lebih banyak menggunakan subjektivitas kualitatif. Misalnya, apakah manajer berhasil menciptakan inovasi? Apakah pelanggan memberikan pengalaman yang positif? Apakah kualitas layanan meningkat? Semua itu tidak selalu bisa diwakili oleh angka. Sebaliknya, pada strategi rendah, penilaian lebih banyak menggunakan formula kuantitatif berbasis finansial. Contohnya, biaya per unit, tingkat efisiensi, utilitasi aset, margin keuntungan, karena indikatornya jelas dan terukur. Proses evaluasinya pun lebih objektif. Kalau kita rangkum seluruh materi hari ini, alurnya menjadi seperti ini. Strategi menentukan arah perusahaan. Strategi menentukan sistem pemrograman. Sistem pemrograman menentukan penganggaran. Penganggaran memengaruhi sasaran setiap fungsi organisasi. Sasaran tersebut diterjemahkan menjadi KPI, dan akhirnya KPI menjadi alat atau menjadi dasar evaluasi serta kompensasi manajer. Dengan kata lain, seluruh komponen sistem pengendalian manajemen harus saling mendukung. Kalau salah satu tidak selaras, strategi yang bagus pun akan sulit diwujudkan. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.